Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam wa nusalli wa nusallimu ala khairil anam sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajmain amma ba'du. Ya, sebagaimana kita ketahui, pikiran orang Wahabi itu tidak istiqomah. Klasifikasi bid'ah itu sering kali ditentukan sepihak oleh mereka. Namun ketika mereka sendiri melakukan amal ibadah tertentu yang bersifat bid'ah, mereka tidak komentar apapun, bahkan merasa nyaman dengan amal itu. Nah, penentuan bid'ah secara sepihak, ya, sementara mereka juga mengerjakan bid'ah dalam bentuk lainnya, yang merupakan tindakan sewenang-wenang dan kezaliman dalam beragama. Ya kan, contoh baru-baru ini, Ustadz mereka, Allah yarham, Ustadz Abdul Qadir Jawas, itu melarang sholat di kuburan. Ya, hal ini sebenarnya sangat bertentangan sekali. Entah dalil mana yang mereka ikuti. Nah, kalau kita mengikuti pedoman ulama-ulama aswaja, ya pada dasarnya sholat di area kuburan itu tidak dihukumi haram, apalagi syirik. Ya, mayoritas ulama salaf itu membolehkan sholat di kuburan. Mereka antara lain Imam Abu Hanifah, Imam Malik bin Anas, Imam Asy-Syafi'i, dan menurut salah satu riwayat dari Imam Ahmad bin Hanbal radhiyallahu anhu. Ya, berikut ini kami rincikan pandangan para ulama al-mazahib al-arba'ah. Ya, menurut Imam Hanafi, mazhab Hanafi, sholat di kuburan hukumnya makruh tanzih. Makruh tanzih tersebut akan hilang dan status hukumnya menjadi boleh apabila mengerjakan sholat di tempat yang disiapkan untuk sholat dan di dalamnya tidak terdapat makam seseorang. Ya, tidak ada najis dan kiblatnya tidak menghadap ke makam tersebut. Nah, demikian pernyataan Al-Imam Ibnu Abidin dalam kitab Hasyiyah Rad Al-Mukhtar. Kemudian, menurut mazhab Maliki, sholat di kuburan hukumnya boleh, tidak makruh. Meskipun persis di atas kuburan dan tanpa alas, baik kuburan tersebut masih difungsikan ataupun sudah tidak dipakai, baik pernah digali atau tidak, dan meskipun kuburan orang musyrik. Tentu saja kebolehan tersebut apabila aman dari terkena najis. Dalam konteks ini, Al-Imam Dardir berkata dalam Syarah Shaghir, "Wajazatis salatu bimaqbaratin, ay fiha walau ala maqbaratin, amiratin, aw darisatin, walau likafirin, in uminatin najasah." Ya, dan boleh mengerjakan sholat di area kuburan meskipun di atasnya, baik kuburan yang masih berfungsi maupun sudah lenyap, meskipun kuburan orang-orang kafir, apabila aman dari najis. Dalam Syarah As-Shaghir. Kemudian mazhab Syafi'i. Menurut mazhab Syafi'i, sholat di atas kuburan yang tidak pernah digali hukumnya sah tanpa ada perselisihan di kalangan ulama Syafi'iyah dan berstatus makruh tanzih. Sedangkan apabila kuburan tersebut sering digali, maka hukumnya tidak sah apabila tidak memakai alas, semisal sajadah, karena tanah yang diinjaknya telah bercampur dengan najis orang yang sudah meninggal. Ya, demikian keterangan dari Mukhtasar Al-Muzani halaman 19, Kitab Al-Muhazzab, dan Al-Imam An-Nawawi dalam Al-Majmu' Syarah Al-Muhazzab. Nah, Imam An-Nawawi berkata, "Amma hukmul mas'alati fa in tahaqqaqa anna al-maqbarata manbushatun lam tasih salatuhu fiha bila khilafin idza lam yubsat tahtahu syai'un wa in tahaqqaqa adamu tabshiha sahhat bila khilafin wa hiya makruhatun karahata tanzih." Adapun hukum permasalahan tersebut, apabila kuburan itu nyata tidak pernah digali, maka sholat di kuburan tersebut tidak sah tanpa ada perselisihan. Apabila di bawahnya dihamparkan alas, apabila kuburan tersebut nyata tidak pernah digali, maka sholat di kuburan tersebut sah tanpa ada perselisihan dan dihukumi makruh tanzih. Al-Imam An-Nawawi dalam Al-Majmu'. Ashabiku semua, menurut mazhab Hambali, sholat di kuburan yang hanya berisi satu atau dua makam atau mayat hukumnya boleh dan sah sebagaimana ditegaskan oleh Imam Ibnu Qudamah dalam Al-Mughni dan Ibnu Muflih dalam Al-Mubdi. Sedangkan sholat di kuburan yang berisi 3 makam atau lebih, ada 2 riwayat dari Imam Ahmad bin Hanbal. Dalam satu riwayat, sholat di tempat tersebut hukumnya tidak sah sama sekali. Dalam riwayat yang lain, hukumnya sah selama tempat tersebut tidak najis. Hal ini bisa dilihat dalam kitab Al-Mughni, karya Imam Ibnu Qudamah Al-Hambali. Di sisi lain, sahabat semua, kemakruhan sholat di kuburan itu diriwayatkan pula dari kalangan salaf, seperti Ali bin Abi Thalib, Ibnu Abbas, Ibnu Umar, Atha, dan An-Nakhai. Sementara pandangan yang tidak memakruhkan diriwayatkan dari Abu Hurairah, Wathila bin Al-Asqa, dan Hasan Basri.
sebagaimana dipaparkan oleh Al-Imam Ibnu Al-Munzir dalam kitabnya Al-Awsat. Nah, sahabat semua dimuliakan Allah, mayoritas ulama membolehkan sholat di kuburan berdasarkan dalil-dalil yang cukup banyak. Ya, antara lain, pertama, beberapa sahabat Nabi SAW pernah menunaikan sholat di tempat jemuran korma, yang pada kemudian hari di atas tempat tersebut didirikan masjid Rasulullah SAW. Nah, sebagian mayatnya dibongkar dan dipindah pada masa Rasulullah SAW, dan sisanya dibongkar pada masa Khalifah Utsman radhiyallahu anhu. Hadis ini diriwayatkan dalam Sunan Abi Daud, ya, Ibnu Abi Syaibah dalam Al-Musannaf, dengan sanad yang para perawinya siqah dipercaya. Seandainya sholat di kuburan hukumnya haram atau syirik, tentu Nabi Muhammad SAW akan membersihkan masjidnya dari mayat-mayat orang musyrik. Kedua, Aisyah radhiyallahu an mengerjakan sholat dalam kamarnya yang menyimpan 3 makam, yaitu makam Rasulullah SAW, sahabat Abu Bakar, dan Umar radhiyallahu anhu. Ibnu Syabbah meriwayatkan dalam Tarikh Al-Madinah an Malikin qala kana an-nasu yadkhuluna hujara azwajin Nabi sallallahu alaihi wasallam yusalluna fiha yaumal jum'ati ba'da wafatin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa kana al-masjidu yadhiqu bi ahlihi. Imam Malik berkata, orang-orang memasuki kamar-kamar istri-istri Nabi Muhammad SAW, mengerjakan sholat di dalamnya, ya, setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW, dan masjid sesak dengan yang menghadirinya. Hadis tersebut juga diriwayatkan oleh Imam Ibnu An-Najir dan dikutip oleh Imam Ibnu Taimiyah dalam Ar-Radd ala Al-Akhna'i, ya, dan mendiamkannya. Ketiga, beberapa nabi alaihimussalam telah dimakamkan di dalam masjid Al-Khaif. Ibnu Umar radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi Masjidil Khaifi qabru 70 nabiyan. Rawahul Bazzar fi musnadihi. Wa Tabarani fil Mu'jamil Kabir. Ya. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, di Masjid Al-Khaif, ya, telah dimakamkan 70 nabi. Hadis tersebut diriwayatkan oleh Al-Bazzar dalam musnadnya, ya, dan Imam At-Tabrani dalam Al-Mu'jam Al-Kabir. Kemudian Imam Al-Hafiz Ibnu Hajar berkata dalam Mukhtasar Zawaid Al-Bazzar, sanad hadis tersebut sahih. Nah, kemudian Al-Imam Al-Hafiz Al-Haythami berkata dalam Majma' Al-Zawaif, hadis ini diriwayatkan oleh Al-Bazzar dan para perawi yang dipercaya. Nah, Syekh Al-Albani itu berupaya mendoifkan hadis tersebut dalam kitabnya Tahdzir Al-Sajid halaman 101 sampai 102 secara tidak ilmiah, dan telah dibantah oleh para ulama ahli hadis seperti Syekh Mahmud Syed Mamduh Asy-Syafi'i dalam Kashfu Asy-Syutur halaman 117. Hadis ini sangat jelas tentang bolehnya sholat di kuburan. Seandainya sholat di kuburan itu haram atau syirik, tentu Rasulullah SAW akan memberikan peringatan agar tidak sholat di Masjid Al-Khaif. Keempat, terdapat banyak riwayat yang menegaskan bahwa banyak para nabi yang dimakamkan di Masjidil Haram. Ya, hal ini seperti diriwayatkan oleh Al-Azraqi dalam Akhbar Makkah, Ibnu Jarir dalam tafsirnya, Ibnu Abi Hatim dalam tafsirnya, Abdul Razak dalam Al-Musannaf, dan lain-lain. Ya, sebagian riwayat hadis ini bernilai sahih, hasan, dan dhaif. Gitu. Kelima, Al-Imam Al-Bukhari meriwayatkan dalam sahihnya, dikatakan wara Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu, Anas bin Malik yusalli inda qabrin faqala al-qabra wa lam ya'murhu bil i'adah. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu melihat Anas bin Malik melaksanakan sholat di samping kuburan. Lalu Umar berkata, itu kuburan, itu kuburan. Umar tidak menyuruh Anas untuk mengulangi sholatnya. Hadis riwayat Imam Al-Bukhari. Nah, hadis ini menunjukkan bahwa larangan sholat di kuburan tidak menuntut batalnya sholat yang dilakukan. Terbukti Anas bin Malik terus menyelesaikan sholatnya, dan Umar tidak pula menyuruhnya mengulangi sholatnya. Ya, hal ini sebagaimana ditegaskan oleh Imam Al-Hafiz Ibnu Hajar dalam Fathul Bari dan Al-Aini dalam Umdah Al-Qari. Nah, hazabi semua selanjutnya, apabila sholat di kuburan itu sah dan boleh, lalu bagaimana dengan hadis sahih berikut ini? An Aisyah radhiyallahu anha qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la'anallahu al-yahuda wan-nasara takhadhu qubur anbiya'ihim masajida.
dari Aisyah radhiyallahu an berkata, Rasulullah SAW bersabda, semoga Allah melaknat kaum Yahudi dan Nasrani, mereka menjadikan kuburan para nabinya sebagai tempat sujud. Hadis riwayat Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Nah, azabi semua, para ulama menjelaskan bahwa maksud hadis tersebut adalah yang dilaknat oleh Allah tersebut adalah bersujud kepada kuburan dengan tujuan mengagungkan atau ta'zim dan menyembahnya. Ya, bukan sekedar sholat di samping atau di atasnya. Ya, hal ini sebagaimana ditegaskan oleh Al-Imam An-Nawawi dalam Syarah Sahih Muslim. Ya, kemudian Imam Al-Hafiz Ibnu Hajar dalam Fathul Bari. Kemudian Imam Ibnu Abdul Bar dalam At-Tamhid dan lain-lain. Ya, lebih jelasnya bisa kita baca dalam I'lam Raqi' Was-Sajid karya Syekh Al-Ghumari, Kashfus Syutur karya Syekh Mahmud Syahid dan lain-lain. Nah, sahabat semua dimuliakan Allah. Kemudian lagi, gurunya jelas melarang menyiram air di atas kuburan. Tapi mereka melakukannya. Ya, lagi-lagi bentuk tidak istiqomahan mereka. Versi pertama, kenapa kuburannya tidak disiram pakai air satu bak saja? Jangan hanya sedikit lah, biar ademnya lama. Ya, ucap salah satu netizen ketika mengomentari orang yang menyiram kubur dengan air. Seolah ingin membantah dengan rasionalitasnya bahwa menyiram kubur itu tidak masuk akal. Kemudian ada lagi yang menyiramkan air di atas kuburan itu tidak ada dalilnya dalam syariat. Itu adalah adat kebiasaan masyarakat Indonesia yang baru yang tidak ada ketika salafus saleh. Ya. Kemudian ada lagi mengatakan menyiramkan air di atas kuburan itu hadis dhaif, maka tidak bisa diamalkan. Kalau ada hadis sahih, kenapa kita repot-repot mengamalkan hadis dhaif? Ya, di sini telah didhaifkan oleh Syekh Muhaddisul Asr Al-Albani dalam kitab beliau Irwa Al-Ghalil. Ya, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Syafi'i dengan irsal. Imam Syafi'i mengatakan telah mengabarkan kepadaku Ibrahim bin Muhammad dari Ja'far bin Muhammad dari Muhammad bahwa Nabi Muhammad SAW menyiram kubur Ibrahim, ya, anaknya dan meletakkan kerikil di atasnya. Ya, Syekh Al-Albani berkata hadis ini mursal dan sangat dhaif karena ada Ibrahim dan dia mutaham atau tertuduh melakukan kebohongan. Nah, semua apa untungnya bicara hal ini? Paling tidak ya ada 3 versi berlainan dalam kaitan siram menyiram kubur. Yang intinya sama, yaitu tidak ada syariat siram menyiram kubur dengan air. Ya. Tapi apa sih untungnya kita berbicara hal ini ya? Minimal kita tahu titik permasalahan dan syariat agama dengan benar dari sumber yang benar pula. Karena implementasi ketidaktahuan itu lumayan besar. Dari mengakal-akali syariat yang setiap syariat itu harus dengan rasional, atau membid'ah-bid'ahkan orang lain yang tidak sepaham dengan alasan tidak ada dalil. Nah, tapi semua mari kita bahas satu persatu. Dan kita mulai dari yang pertama dulu. Ya. Hadis ini dhaif. Alhamdulillah dari versi ketiga ini sudah ada kemauan untuk mencari hadisnya. Meski pencariannya belum tuntas. Dasar pijakan hadis yang dipakai dalam hal menyiram kuburan dengan air adalah hadis sesungguhnya Nabi Muhammad SAW menyiram air di atas kubur Ibrahim, anaknya, dan meletakkan kerikil di atasnya. Hadis ini diriwayatkan dari banyak jalan riwayat. Ketika hadis itu jalan riwayatnya banyak, maka kaedahnya adalah jika dari riwayat yang banyak itu ada satu hadis yang sahih, maka hadis lain yang dhaif tertutup oleh hadis sahih tadi. Ya. Inilah yang sering kurang dipahami masyarakat awam yang sedang semangat belajar dan mengamalkan hadis-hadis sahih. Seolah alergi dengan cap dhaif dalam sebuah jalan riwayat hadis. Padahal bisa saja ada hadis lain yang sahih yang bisa digunakan sebagai pijakan hukum. Ya, maka saya khawatirkan mengurang-urangi agama itu bisa lebih bahaya dari menambah-nambahinya. Ya, berbohong atas nama Nabi itu bisa saja dengan mengatakan itu tidak dari Nabi, padahal benar-benar dari syariat Nabi Muhammad SAW. Ya. Dirasatul as-sanaid. Alhamdulillah, sahabatku semua, dengan kemajuan teknologi ini telah sesungguhnya membawa berkah yang sangat besar bagi kita dalam perkembangan keilmuan, termasuk dalam keilmuan keagamaan. Ya. Mudah itu maksudnya kita tinggal tulis hadisnya di laptop yang sudah terhubung dengan internet atau di handphone. Ya, maka dengan klik enter saja akan keluar hadis beserta jalan sanad dan derajat hadisnya. Ya. Kalau yang berbahasa Indonesia itu ada lidwa.com, atau yang berbahasa Arab ada islamweb.com.
ahladets.net atau di forum ahladets, ya, tapi syaratnya ya harus bisa baca tulisan Arab gundul dan tahu artinya. Hadis ini oleh Abu Dawud dalam Marasilnya, Imam Baihaqi dalam Sunannya, Imam At-Tabrani dalam Mu'jam Al-Awsat. Ya. Seperti yang dituliskan islamweb.com bahwa memang hadis ini diriwayatkan oleh banyak jalan. Ya. As-Sunan Al-Kubra Al-Baihaqi. Hadis ini diriwayatkan Imam Baihaqi dari Ahmad bin Hasan, Siqah, dari Muhammad bin Abdullah, Siqah, dari Muhammad bin Ya'qub, Siqah, dari Rabi' bin Sulaiman, orangnya Siqah, dari Abdullah bin Wahab, orangnya Siqah, dari Sulaiman bin Bilal, Siqah, dari Ja'far bin Muhammad, Saduq, dari Muhammad bin Ali, Siqah. Hadis ini mursal hanya sampai kepada Muhammad bin Ali, tetapi semua rawi termasuk kategori Siqah kecuali Ja'far bin Muhammad. Beliau termasuk kategori Saduq, maka hadisnya adalah hasan. Ya, saya pikir semua. Hadis ini juga diriwayatkan Baihaqi dari Ahmad bin Husain yang Siqah orangnya, dari Muhammad bin Musa, Siqah, menyambung ke jalan riwayat di atas kepada Muhammad bin Ya'qub, Siqah, hingga ke atas. Tuh. Ma'rifatu as-sunan wal asar. Ya, Baihaqi. Meskipun Imam Baihaqi juga meriwayatkan hadis ini dengan jalan lain dalam kitab beliau Ma'rifatu as-sunan wal asar, jalan riwayatnya adalah Imam Baihaqi meriwayatkan hadis dari Ahmad bin Al-Husain, orangnya Siqah, dari Ahmad bin Hasan, orangnya Siqah, dari Muhammad bin Ya'qub, Siqah, dari Rabi' bin Sulaiman, Siqah, dari Muhammad bin Idris, Siqah, dari Ibrahim bin Muhammad, matrukul hadis, sangat lemah, dari Ja'far bin Muhammad, Saduq, sampai ke atas. Gitu. Nah, sampai ke semua. Inilah mengapa Syekh Al-Albani dalam Irwa Ghalil itu mengatakan bahwa hadis ini sangat lemah, karena ada Ibrahim bin Muhammad. Gitu. Nah, Al-Marasil, Imam Abu Dawud. Imam Abu Dawud itu meriwayatkan hadis ini dari jalan Sulaiman bin Al-Ash'as, ya, Siqah, dari Abdullah bin Umar, Siqah, dari Abdul Aziz bin Muhammad, Saduq, dari Abdullah bin Muhammad, laisa biqawi, dari Muhammad bin Umar, dari Muhammad bin Ali, Siqah. Ya. Hadis ini hanya karena ada satu perawi yang berpredikat laisa biqawi, tidaklah kuat, yaitu Abdullah bin Muhammad, maka menjadi hadisnya dhaif. Kemudian Musannaf Abdul Razak, Imam Abdul Razak meriwayatkan hadis ini dari jalan Abdul Razak bin Hammam, orangnya Siqah, dari Sufyan bin Sa'id, orangnya Siqah, dari Sa'id bin Abi Hilal, Siqah, dari Makhlul bin Syaraf, orangnya Siqah, dari Muhammad bin Ali, orangnya Siqah. Semua rawi tersambung dan semuanya Siqah. Musnad Imam Syafi'i, Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Lah, dari jalan inilah ada sebagian kelompok yang mengatakan bahwa hadisnya dhaif. Imam Syafi'i meriwayatkan hadis dari jalan Ibrahim bin Muhammad, syadidu ad-du'fi, ya, sangat lemah. Ya, dari Ja'far bin Muhammad, Saduq, dari Muhammad bin Ali, Siqah. Gitu. Kemudian Al-Mu'jam Al-Awsat, Imam At-Tabrani. Di sini lakonnya. Ya, Imam At-Tabrani meriwayatkan hadis ini dari jalan Sulaiman bin Ahmad, orangnya Siqah, dari Muhammad bin Zuhair, Saduq, dari Ahmad bin Abdah, Siqah, dari Abdul Aziz bin Muhammad, Saduq, dari Hisam bin Urwah, Siqah, dari Urwah bin Zubair, Siqah, dari Aisyah binti Abdullah, orangnya Siqah. Semua rawinya selamat dari dhaif. Maka hadisnya hasan karena ada rawi yang Saduq. Insyaallah sampai semua. Maka jawabannya untuk versi ini bahwa hadisnya dhaif terjawabkan. Ya. Gitu. Nah, bagaimana dengan Syekh Al-Albani? Tidak bisa dipungkiri bahwa beliau merupakan ulama yang dimana intens bergelut dalam takhrij hadis. Ya, tak tanggung-tanggung kita para ulama yang sudah mapan itu dipakai umat Islam seperti kitab Sunan, ya, para imam ahli hadis tak luput dari koreksi ulang oleh beliau. Seperti kitab karya Imam At-Tirmizi atau dikenal juga dengan Al-Jami' atau Sunan At-Tirmizi. Ya, oleh Syekh Al-Albani itu dikoreksi ulang dan dipecah jadi dua kitab, yaitu Sahih At-Tirmizi dan Dhaif At-Tirmizi. Ya, seharusnya ya kita patut bersyukur ya dan berterima kasih kepada beliau atas jasa-jasanya. Beliau telah menggugah umat Islam untuk tidak stagnan dan kritis walaupun kepada sesuatu yang sudah mapan. Ya. Tapi perlu diingat juga, beliau juga seorang manusia yang sangat mungkin salah. Karena tidak semua pengkritik itu lebih benar daripada yang dikritik. Kita juga harusnya bersikap kritis terhadap karya beliau dan tidak ngekor bebek kepada setiap penghukuman beliau atas sebuah hadis. Soalnya jika dalam kitab yang sudah tertera label sahih atau dhaif Al-Albani, sudah begitu saja terima tanpa mau dikritik. Nah, terkait penilaian beliau atas hadis menyiram kuburan dengan air, kita bisa temukan dalam beberapa kitab beliau. Di antaranya dalam kitab Irwa Ghalil, beliau menyebutkan bahwa hadis ini selain mursal juga diriwayatkan oleh Imam Syafi'i dari jalan Ibrahim bin Muhammad, dan dia termasuk mutaham bil kadhib,
dicurigai melakukan kebohongan, baru dicurigai berbohong saja dalam ilmu sanad hadis sudah menjadikan hadis itu dhaif. Ya. Tapi nanti dulu saya pikir semua. Disinilah pentingnya belajar, jangan setengah-setengah. Ya. Bagi saudara-saudara kami yang sering mensahihkan atau mendhaifkan hadis dengan acuan takhrij Syekh Al-Albani, maka sebaiknya jangan langsung melihat hasil akhir penilaian beliau. Tapi lihatlah bagaimana hadis itu bisa menjadi dhaif. Maka ketika taklid kepada salah satu mazhab 4 yang muktamad, itu dilarang. Seharusnya taklid kepada penilaian hadis seorang ulama yang belum tentu muktamad juga dilarang. Saya pikir semua, di kitab ini beliau menghukuminya dalam kategori hadis dhaif. Tapi ternyata beliau memasukkan hadis ini dalam kitab Silsilatul Hadis Sahihah. Nah, ya, Syekh Al-Albani berkata, menyiram kubur dengan air memang terdapat banyak hadis, tetapi ada cacatnya. Ya, sebagaimana telah saya jelaskan dalam kitab Irwa Al-Ghalil. Tapi saya lantas mendapati sebuah hadis lain dalam kitab Awsat atau Tabrani dengan sanad yang kuat tentang Nabi yang menyiram kubur Ibrahim, anaknya dengan air. Maka saya takhrij lagi dalam kitab As-Sahihah, ya, dari kitab Silsilatul Hadis Ad-Dhaifah. Azami semua, itu sungguh pengakuan yang bagus dari Syekh Nasruddin Al-Albani, ya. Tapi pernyataannya, apakah ada takhrij ulang dari kitab Irwa Al-Ghalil? Bagaimana jika ada orang yang hanya belajar dari kitab Irwa Al-Ghalil tanpa melihat kitab Silsilatul Ahadits As-Sahih atau Ad-Dhaifah? Bagaimana kita bisa tahu penilaian manakah yang lebih baru dari takhrij beliau? Apakah tidak dikhawatirkan ketika ada yang mengambil takhrij dari satu kitab beliau tanpa membaca kitab yang lain? Ya, sepertinya saya juga tidak bisa menjawab, ya. Nah, saya pikir semua, versi kedua selanjutnya ini tidak ada dalilnya. Ya, kadang gregetan juga jika ada orang yang sedikit-sedikit berdalil. Ya, ini tidak ada dalilnya, ini tidak ada pada salafus saleh. Ya, ini hal baru tanpa benar-benar mencari tahu atau sekedar ingin tahu. Tak tahu dan tak ingin tahu, itulah yang menjadi awal dalil. Tidak ada dalil. Ya. Imam Ibnu Qudamah dalam kitabnya Raudatun Nazir, ketika menerangkan tentang istishabul hal, membuat sebuah kaidah yang bagus. Ya, tidak mengetahui adanya dalil itu bukan hujah. Ya, menjadi hujah dalam mengetahui tidak ada dalil, gitu. Nah, versi yang terakhir, biar adem, kenapa tidak dengan air satu bak saja? Akal sehat tidak akan bertentangan dengan nas yang sahih, itulah prinsipnya. Karena zat yang menciptakan akal tidak lain adalah zat yang menurunkan nas. Ya, dalam agama ada perkara-perkara yang bisa dipahami dengan akal dan rasional. Tetapi ada juga hal-hal yang tak bisa dipahami dengan rasional otak saja. Contoh mudahnya ketika kentut, kenapa yang dibasuh dalam wudhu kok bukan jalan keluarnya kentut? Bahkan dalam kehidupan nyata pun juga ada. Ketika yang sakit adalah mata, kenapa yang disuntik malah bokongnya? Ya, Imam Ali bin Abi Thalib berkata, seandainya agama ini dengan akal, maka tentunya bagian bawah, khuf, semacam kaos kaki yang terbuat dari kulit, lebih utama untuk diusap pada saat berwudu daripada bagian atasnya. Dan sungguh aku melihat Rasulullah mengusap bagian atas khufnya. Hadis riwayat Imam Abu Daud. Ya, menyiram kuburan dengan air, meskipun kita tidak tahu apa manfaat di balik itu, tetapi telah ada riwayat yang sahih menerangkan bahwa Nabi Muhammad SAW pernah menjalankannya. Ya. Nah, saya pikir semua ini dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maksud dari video ini bukanlah menganjurkan untuk menyiram kubur dengan air. Ya, tetapi terlebih kepada anjuran untuk kita selalu bersemangat untuk belajar agama lebih dalam lagi. Tidak membatasi diri hanya belajar dari satu kelompok saja. Dan selalu kritis selama didasari dari dalil yang kuat. Ya. Dan saya pikir semua ini dimuliakan Allah. Yang terpenting bukanlah menyiram kubur dengan air, tetapi menyiram para penghuni kubur dengan doa yang selalu menjadikan mereka sejuk di alam sana. Kita semua akan mati, akan habis jatah beramal kita. Tapi jika kelak ketika mati kita meninggalkan anak-anak yang tak henti mendoakan kita, maka itulah investasi akhirat yang luar biasa. Ya, saya pikir semua dimulakan Allah. Wahabi, ya Wahabi, begitulah mereka. Gurunya bilang A, mereka akan merubahnya jadi B. Ya, itulah yang saya sebut tadi, bentuk ketidakistiqomahan mereka dalam beragama. Ya, apalagi mereka sendiri tak berpegang teguh dengan dalil, ya, dengan fatwa yang mereka lontarkan sendiri. Saya pikir semua dimulakan Allah. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Sehingga video ini bermanfaat. Jangan lupa share pada orang kita cintai, dan juga jangan lupa share ke akun media sosial kalian yang lainnya agar jauh lebih bermanfaat lagi. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.